Halo guys, jadi di sini aku berangkat menuju halte Budi Luhur dan sekarang udah jam 6 pagi. Jadi startnya dari naik TJ dulu. Nih. Terus di sini udah sampai di CSW, transitnya tuh di CSW. Kalau nggak salah ya. Iya benar tuh CSW namanya. Sini udah lagi di bundaran HI. Nah, kalian di sini jangan turun ya guys. Kemarin tuh aku salah jadi turun. Jadi harus naik TJ lagi buat turun di Monas. Turunnya nanti di Monas terus naik lagi ke arah Senen. Jadi sebenarnya tuh transitnya cuma 2 kali, yang satu di CSW sama di Monas aja. Lalu ini udah sampai di halte tujuan terakhir, yaitu halte Senen ya, Senen Toyota. Nah, kita harus jalan dulu ke stasiunnya, jalan sedikit. Nah, ini udah sampai, lagi check-in. Jadi perjalanan yang ditempuh sekitar 12 jam, berangkat pukul jam 9:15 pagi, sampai di sana tuh jam 21:55. Nah, ini udah masuk, lagi nunggu keretanya. Ini keretanya nih, bisa dilihat ya, penuh banget penumpangnya. Ini udah jam 9:17, keretanya udah jalan nih. Kursinya 2 sama sebelah 3 ya. Nih pemandangannya kalau naik kereta selalu dapet pemandangan sawah yang hijau-hijau gini. Ih lucu, itu ada burung-burungnya guys, lagi makanin padi-padinya. Burung apa ya namanya? Nah, ini akhirnya setelah perjalanan panjang 12 jam kita sampai juga di stasiun Pasar Turi ya. Rame banget yang keluar. Sebenarnya bisa lanjut pakai komuter lain, harganya 4.000, cuma jamnya kebetulan gak ada yang pas sama kedatangan sama kereta selanjutnya. Jadi mau gak mau harus naik ojek online. Ini ruang tunggunya. Nah, kebetulan kemarin tuh mau beli roti gitu kan, mau ngopi biar nggak ngantuk nunggu di stasiun, cuma jam 10 sampai sana ini ternyata udah tutup. Ini parkir mobilnya. Di sini tuh ada beberapa minimarket. Banyak orang juga yang nunggu. Ini ada Indomaret Point. Terus di baliknya ini tuh ada Alfa Express, ada Roti O juga, cabang lainnya, tapi kopinya juga habis. Di situ juga tadi ada Solaria. Terus akhirnya nunggu ke dalam aja buat pesen Grab, tapi ternyata pas mesen dari sini tuh nggak dapet. Jadi mau nggak mau harus keluar dulu katanya. Keluar dulu jalan. Ini posnya udah dapet Grab, cuma abangnya nggak berani gitu naikin penumpang dari sini. Ini udah dapet Grabnya tuh sekitar 15.000. Abangnya bilang kalau misalkan di situ emang nggak bisa karena ya banyak orang kayak preman-preman gitu deh, yang gimana ya sebutannya, pokoknya mereka maksa gitu buat sama mereka aja gitu. Dan abang-abang Gojek ini pada nggak berani kalau ngangkut penumpangnya di depan stasiun karena mereka bakalan jadi masalah dan harganya juga bakalan mahal, jadi diketok 100.000 gitu. Jadi kalian tuh lebih baik pesennya dari jauh, dari keluar dulu dari stasiunnya, terus jalan beberapa kilo, 3 kiloan gitu. Ini pemandangan Surabaya malam ya, tuh ada Mall Kota Surabaya. Di sini abangnya banyak cerita tentang ojek pengkolan versus ojek-ojek online di situ ya. Terus di sini udah sampai Surabaya Gubeng, sepi banget. Beda ya, nggak serame Surabaya Pasar Turi. Mungkin ini kayak versinya Gambir kali ya, tapi di Surabaya. Nah, ini tuh udah jam 10.36, setengah 11 ya. Nah, kalau Surabaya Pasar Turi tuh kayak stasiun Pasar Senen. Terus di sini tuh pada tutup, roti boynya tutup. Terus kopi kenangan, tapi mbaknya nggak ada pas mau beli kopi. Terus ini masuk nyari tempat buat duduk. Ujung sebelah kanan itu ngeliat ada CFC dan di dalam dia ada kursinya lagi. Jadi lebih private. Soalnya kan mau semalaman di sini ya. Terus akhirnya beli ini nasi daun jeruk. Ini tuh super duper pedas banget. Bener-bener bikin perut 2 harian panas ya, nggak cocok kalau yang nggak bisa makan pedas. Ayamnya disuir halus gitu, terus udah diaduk sama sambelnya, jadi pedas semua, nggak bisa dipisah. Terus ini udah pagi, waktunya check in.
Kita tujuannya ke stasiun Ketapang tuh yang paling atas ya guys ya. Kereta kedua ini ditempuh sekitar 6 jam perjalanan, berangkat dari jam 5.55 sampai sana jam 12.56. Ini ada Sigen Surabaya Gubeng. Terus ada monumen yang sangat terkenal tadi. Ada playgroundnya buat anak kecil. Nah ini dia. Ada monumen buaya dan paus. Ini juga ada lounge-nya ya. Yang punya bank-bank bisa nunggu di lounge-nya. Tuh kayak gitu. Nah ini kereta kedua, kereta Prabowangi ke Ketapang. Kita masuk. Ini di dalamnya buat bagian nunggunya tuh kayak gini. Stasiun Gubeng lumayan ya, agak besar. Nah itu ada pelangnya di line berapa jalurnya. Tuh masih sepi karena ini masih pagi, sekitar jam 5-an. Oke lah, duduk dulu, cari tempat duduk yang kosong buat nunggu keretanya. Belum ada soalnya keretanya, yang itu mah eksekutif yang di sebelah kiri itu. Nah ini udah duduk, dapat tuh tempat duduk kosong. Akhirnya kereta selanjutnya udah datang. Ini lagi nunggu keretanya buat stop. Kebetulan kalau nggak salah dapat di gerbong 3. Ini dia kereta Prabowangi jurusan Surabaya Gubeng Ketapang yang menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Tuh keretanya ekonomi. Konfigurasi kursinya sama 2, 3, tapi tuh yang membedakan jadi di setiap sudut-sudutnya di pinggirnya itu ada kayak pegangannya gitu. Bikin sempit sih jadinya tuh. Lihat kan itu dari jendela. Keretanya udah berhenti, sekarang waktunya naik. Ini gerbongnya, langsung cari kursinya nih kayak gini. Jadi yang sebelah kiri itu 2, yang sebelah kanan itu 3. Dan ini sama ya, ada pada depan. Ini ekonomi AC. Jadi per gerbong itu ada AC-nya guys. Terus ini harga tiketnya per tahun 2025 56.000. Nah ini udah di kursinya nomor 7D. Tadi juga berangkat 7D. Tuh udah pada datang. Ini udah jalan, keretanya banyak banget ya, rame, banyak orang kerja. Ini BTW weekday, hari Kamis pagi. Ini kondisi Surabaya Gubeng, daerah-daerah situlah. Tuh kayak gini, masih belum macet ya, nggak sehektik Jakarta pastinya. Ini lagi stop di stasiun Kalisetil. Sama ya kayak ekonomi biasanya, dia selalu berhenti di setiap stasiun naik turunin penumpang. Ini masih belum ada yang naik sih sampai sini. Ini udah enak lah pokoknya. Setelah capek perjalanan panjang ya kan, jadi rebahan gitu. Pemandangannya ini udah hampir mau sampai di Ketapang ini. Jadi kan agak naik gitu ya jalurnya. Jadi kita di atas terus bisa ngeliat pemandangan yang baru. Kalau dari Jakarta kan view-nya sawah-sawah aja, datar. Oh ini agak tinggi, jadi bisa kelihatan semuanya tuh. Daerah pinggiran Ketapang. Bagus ya, Masya Allah. Jadi ini udah mau deket-deket stasiun, makanya keretanya jalannya agak lambat begini. Terus habis ini kita bakal jalan ke Pelabuhan Ketapang. Nah ini udah mau nyampe nih di stasiunnya. Nah ini udah sampai tuh, pramugara-pramugarinya pada turun. Ini stasiun Ketapang kayak gini. Kita keluar buat jalan ke arah pelabuhan. Tapi usahakan pada beli makan di sini ya, ada Indomaret juga sih. Soalnya kalau udah nyebrang tuh nyarinya susah. Ini udah keluar dari stasiun Ketapang, terus jalannya gak jauh kok, kayak 15 menit lah gitu. Terus di sini mau mampir beli air dulu sama roti. Pas sampai di sana nih stasiunnya lagi konstruksi gitu, jadi agak noisy terus berdebu. Jadi jalannya tuh keluar dari stasiun lurus aja terus nanti belok kanan, terus jalan dikit. Pokoknya dia pelabuhannya di sebelah kiri.
keluar stasiun banyak juga beca dan ojek online yang nawarin buat nganterin ke tujuan kalian. Jadi kalian bisa jadikan mereka sebagai opsi. Prefer jalan kaki aja sih, soalnya deket juga. Terus kanan kirinya tuh udah banyak calo-calo yang jualin tiket kapal, yang belum beli tiket kapal. Kebetulan udah beli sih online sekitar 11.000. Oke, sampai di sini dulu videonya, lanjut ke part 2.